Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa lagi ya. Semoga kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, saya doakan semua ya tanpa terkecuali semoga tetap diberikan kesehatan ya secara jasmani dan rohani, juga dipermudah segala hajatnya ya, terus diberi kelancaran suatu kerezekian. Itu harapan saya ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 10 ya, tepatnya kan hari Sabtu. Sekarang kan hari Sabtu tanggal 10 ya, bisa dikatakan nanti batas waktu sampai 4 hari ke depan. Berarti kan tanggal 13 ya. Sabtu ya, Minggu, Senin, Selasa. Nah, kalau harinya terakhir hari Selasa ya. Sering saya mengatakan sobat ya, mungkin ketika nanti saya akan mendeteksi dari 12 zodiak ini ya, karena saya akan memberikan suatu tema nanti di antara 12 zodiak ini, zodiak mana sajakah yang akan diuntungkan seputar adanya suatu peluang pemasukan keuangan. Sekali lagi, peluang pemasukan keuangan yang akan kalian dapatkan, entah itu besar entah itu kecil ya, tetap syukuri saja sobat ya. Nah itu ya. Dan informasi sedikit ya, ketika saya mengatakan di 4 hari ke depan ya, sekarang kan hari Sabtu ya, biar lebih jelas ya. Sekarang kan hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 10. Bisa saja kalian hari ini mendapatkan rezeki ya, ketika memang tergantung zodiaknya ya nantinya ya. Kan kira-kira seperti itu. Bisa saja ketika memang zodiak kalian bagus ya, tarikan energinya memang ada suatu sinyal rezeki, bisa saja nanti hari ini tanggal 10 kalian sudah mendapatkan. Ketika mungkin kalian tidak mendapatkan hari Sabtu ataupun tanggal 10 saat ini, ya mungkin di hari Minggunya, kan seperti itu. Mungkin di tanggal 11-nya bisa jadi ya, gitu loh. Di tanggal 12-nya bisa saja nanti di akhir tanggal 13. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ketika mungkin kalian merasakan saya mendapatkan rezekinya di tanggal 12, ya syukur alhamdulillah. Nah, syukur-syukur saya mendapatkan rezekinya itu yang mulai hari Sabtu tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 13. Jadi 4 hari ke depan kalian berturut-turut mendapatkan rezeki, ya lebih syukur alhamdulillah. Nah, kan seperti itu sobat ya. Semoga bisa dipahami. Jadi tidak mesti ketika saya membuat tradingan untuk 4 hari ke depan, sekarang tanggal Sabtu tanggal 10 terus mentok di tanggal 13 ataupun akhir ya, di 4 hari ke depan kalian mendapatkan rezeki. Ya tidak seperti itu ya. Intinya di setiap hari insya Allah akan ada suatu kerezekian ya. Khususnya yang sudah saya kasih batas sampai tanggal 13, 4 hari ke depan ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke ya, yang jelas kali ini saya akan istilahnya itu untuk menarik energinya dulu ya. Yang jelas apapun tradingan ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat general trading ya, dan bersifat prediksi juga terawang. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Kan seperti itu ya. Entah itu baik, entah itu buruk, ya aminkan saja sobat ya. Kenapa saya mengatakan ketika buruk saya suruh aminkan? Ya alhamdulillah, karena dengan istilahnya itu, dengan adanya suatu keburukan, nah kalian akan bisa tahu, sehingga kalian akan bisa waspada. Nah kan seperti itu artinya keuntungan buat kita sendiri biarpun itu buruk. Ya, bukan berarti yang baik saja kita aminkan, ya tidak seperti itu. Nah, ya nanti kan ketika memang itu baik kita aminkan, ya memang sudah wajar. Tetapi terkadang seseorang itu ketika mendapatkan keburukan, ya kurang bersyukur, kan seperti itu. Padahal antara kebaikan dan keburukan yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa, ya tetap kita syukuri saja, karena di balik keburukan pasti ada suatu hidayah, kan seperti itu ya. Ada suatu keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan buat kita sendiri, bukan berarti yang buruk itu terus merugikan kita, ya tidak seperti itu juga. Nah, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dari energi singkat ya, tanpa adanya suatu kartu tarot biasanya ya. Cuman saya secara kepekaan mata batin, secara terawang saya akan mencoba nanti zodiak mana saja yang akan diuntungkan. Ya. Silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Ya, satu kali lagi ya. Tadi saya mengatakan ketika tepat ya syukuri alhamdulillah, aminkan. Dan ketika tidak ada tepat ya sekali lagi ya jangan kecewa ya. Jangan bersedih ya, kan seperti itu, karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya.
Karena kan jelas ketika kalian konsul secara privat dengan saya ataupun secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit input dari kalian. Nah, disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah setelah saya tembak tepat sasaran. Dalam arti ya memang apa istilahnya itu adanya suatu unek-unek yang akan bisa terpecahkan. Seperti itu ya. Oke, ya langsung saja saya akan menarik energinya dulu. Saya mulai dari kartu yang paling atas dulu ya. Kita akan cek. Di sini ada zodiak Virgo ya. Saya akan mencoba untuk menggunakan kepekaan rasa ya ataupun secara penerawangan apakah zodiak Virgo diuntungkan di 4 hari ke depan. Untuk zodiak Virgo ya, ini kelihatannya kalian mendapatkan suatu sinyal baik ya. Saya mendapatkan suatu petunjuk bahwa kalian bisa dikatakan akan adanya suatu pemasukan keuangan di 4 hari ke depan ya. Sesuai tema ya. Ingat ya, ketika mungkin kalian nyimak mulai awal tadi, pasti kalian akan bisa memahami tentang apa yang sudah saya maksudkan. Sekali lagi ini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo, kelihatannya di 4 hari ke depan akan ada peluang keuangan yang masuk ataupun kerezekian. Selamat ya. Sekarang saya lanjut. Ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Ini kelihatannya bagus ya. Kalian untuk kalian yang punya zodiak Leo kelihatannya kalian menyusul Virgo ya. Ini kalau saya tangkap sih sama-sama diuntungkan ya karena saya menangkap ada suatu sinyal juga, sinyal kerezekian ataupun sinyal pemasukan keuangan. Cuman kalau di zodiak Virgo ini tadi saya menangkap suatu energi adanya suatu rasa kesenangan gitu loh ya. Mungkin hati kalian senang ya. Itulah yang akan bisa mendatangkan suatu kerezekian. Kira-kira seperti itu ya, adanya suatu kedamaian itu yang akan bisa mendatangkan suatu kerezekian. Kalau Leo ini kalau saya tangkap energinya sih lebih apa ya, ibaratnya tuh ibarat pintu itu sudah terbuka. Nah, kira-kira seperti itu, ibarat pintu, sekali lagi ibarat pintu sudah terbuka ya, tinggal apa istilahnya, tinggal kerezekiannya saja yang keluar dan kalian akan menerimanya. Kira-kira seperti itu ya. Bagus untuk kalian yang punya zodiak Leo. Untuk zodiak selanjutnya, ya, alhamdulillah ya. Ini untuk kalian yang punya zodiak Gemini. Gemini, kalau saya tangkap energinya di sini Gemini kelihatannya masih berat ya. Bisa apa? Bisa dikatakan Gemini ini adanya suatu unsur penutupan energi kali ini kalian ya. Kalian tertembak ya untuk Gemini ya. Kalau bisa di netral. Ini kalau saya tangkap sih keuangan kalian beda dari biasanya, mungkin dari yang kemarin-kemarin itu sangat-sangat beda. Di sini bahkan mungkin terasa stuck ya. Terasa stagnan ataupun terasa banyak hambatan di sini untuk keuangan Gemini. Ini jelas ya adanya suatu penutupan aura ya yang memang disebabkan oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang iri hati sama kalian sehingga mereka apa istilahnya itu menembakkan suatu energi yang kurang baik sehingga membuat aura kalian tertutup dan sulit akan mendapatkan suatu kelancaran kerezekian kan seperti itu ya. Banyak sendatannya bukan bukan tidak ada rezeki, tetap ada rezeki cuman banyak sendatan, masih banyak halangan. Kira-kira di 4 hari ke depan kemungkinan masih belum adanya suatu tanda-tanda sih ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya taruh di sebelah sini untuk Gemini. Sekarang saya lanjut untuk zodiak selanjutnya ya.
Oke, alhamdulillah di sini, saya menangkap energi dari, zodiak Libra ya. Bisa dikatakan, untuk kalian yang punya zodiak Libra di sini, apa ya, istilahnya tuh kalian adanya suatu penjagaan di sini ya. Saya tadi menangkap adanya suatu energi, kalian adanya suatu penjagaan di sini. Adanya suatu pengontrolan sih ya. Dalam arti, ya kalau dibilang apakah ada sinyal, akan adanya suatu persegian itu masih terbilang 50-50, 50%, 50% untuk zodiak Libra. Tapi bagi saya ya tidak masalah, kalian yang mempunyai energi dari zodiak Libra karena masih terdeteksi 50%, 50%. Artinya bisa saja itu akan hadir di 4 hari ke depan ya. Keuangan yang masuk bisa saja ya mungkin belum hadir ya. Bukan bukan berarti tidak hadir ya, mungkin masih berproses, itu aja ya. Oke ya, saya taruh di sebelahnya Gemini ya. Nanti karena zodiaknya ini terindikasi beda-beda untuk tarikan energinya ya. Oke ya, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Oke. Ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Ini alhamdulillah ya. Kelihatannya di 4 hari ke depan ya, mulai dari sekarang ya. Ini kelihatannya Taurus ada sinyal bagus ya. Adanya suatu mungkin pemasukan keuangan. Kalau saya tangkap sih zodiak Taurus ini mungkin sudah mengalami beberapa peristiwa ya, gitu loh. Dalam arti ya mungkin kesulitan, banyak hambatan. Nah, disinilah waktunya zodiak Taurus kelihatannya akan mendapatkan sebuah keberkahan yaitu pemasukan kerezekian. Karena saya tadi menangkap mungkin dulu ataupun kemarin ini zodiak Taurus sering dihantam suatu masalah tentang kerezekian. Ya, kali ini mungkin Sang Maha Kuasa memberikan apa zodiak Taurus memberikan suatu keberkahan-keberkahan. Ya. Itu ya. Kalian menyusul Virgo sama Leo. Ini selamat untuk zodiak Taurus ya. Katanya sinyalnya bagus ya. Saya lanjut untuk zodiak selanjutnya. Ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Ini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan apa ya? Kalian sangat diuntungkan ya untuk zodiak apa Capricorn ya kali ini ya. Bisa saja kalian mendapatkan suatu kerezekian ya. Artinya suatu pemasukan karena sinyalnya di sini kuat ya. Ibaratnya gini ya. Mungkin kemarin kalian sedang apa ya istilahnya itu mungkin kalian kemarin itu sedang bekerja keras ya, sedang berjuang apa tetapi mungkin kemarin ya juga belum adanya suatu hasil. Nah, disinilah mungkin kalian akan bisa merasakan hasilnya di 4 hari ke depan. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ibarat gini sahabat ya. Ibarat mungkin dulu ataupun kemarin itu kalian menanam dulu pohonnya. Nah, sekarang waktunya kalian merasakan buahnya, menikmati hasil buahnya. Sama ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat berjuang tapi belum ada suatu kerezekian mungkin ya. Nah, di waktu inilah di 4 hari ke depan ini kemungkinan besar kalian adanya suatu sinyal yang baik, yang bagus. Suatu kerezekian akan masuk ya, itu loh adanya suatu pemasukan keuangan. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Untuk Aries ya, di sini jelas saya menangkap adanya suatu sinyal yang kurang bagus ya. Ini Aries ini seperti zodiak Gemini ya, gitu loh. Kalau nggak salah mulai kemarin sampai saat ini kelihatannya Aries ini adanya suatu tembakan. Kalian adanya suatu tembakan sobat ya, adanya suatu pengiriman black magic ya. Hampir sama seperti Gemini ini energinya kalau saya rasakan ya. Adanya suatu ketertutupan aura sehingga di sini banyak masalah, banyak menghambat ya. Cuman saya mendapatkan petunjuk ya, hampir sama, sekali lagi hampir sama. Gemini sama Aries ini barusan saya mendapatkan petunjuk juga. Ini ya, ketika kalian dalam masalah itu kalian harus apa ya, peka secara intuisi sobat ya. Itu loh. Ketika mungkin kalian ingin dinetralkan, ya netralkan ya. Dalam arti kalian harus berani menyelesaikan masalah. Kan seperti itu. Ya, dalam arti ketika mungkin kalian dalam masalah terus kalian itu
apa ya, berpikir gitu loh ya, masalah ini kok ibaratnya tidak wajar ya, banyak keganjilan, beda sama yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kok lancar, tiba-tiba kok serasa macet. Nah, itu kan namanya apa ya, itu namanya kan sebuah teguran energi rasa ya, yang menegur hati kalian. Nah, saya rasa kalian harus berani melangkah ke depan, artinya ya kalau bisa ya dinetralkan, cari orang yang di bidangnya. Karena di sini jelas ya, ibaratnya kalian tidak boleh disuruh untuk stuck, diam, apalagi mundur. Ya, biarpun sulit kalian itu harus berani maju sobat, yaitu tadi untuk memecahkan solusi, kuatkan intuisi kalian. Nah, kan seperti itu ya. Dari orang-orang di bidangnya nih ya. Untuk Aries sama Gemini ini luar biasa, penutupannya sangat kuat ya akhir-akhir ini ya, gitu ya. Tinggal kalian sendiri yang merasakan ya. Sekarang saya akan mencoba untuk selanjutnya. Ini kalian yang punya zodiak Cancer ya. Ini Cancer masih diuntungkan, dalam arti Cancer ini kalau saya tangkap energinya ya, ataupun secara terawangan tadi terlihat, kalau masalah apakah ada kerezekian, apakah ada suatu pemasukan-pemasukan keuangan nanti di 4 hari ke depan. Ini Cancer kelihatannya kalian mengikuti Libra ya, bisa dikatakan 50-50, 50%, 50%, artinya bisa saja 50% kalian memang didatangi sebuah kerezekian ataupun pemasukan keuangan, bisa saja mungkin belum ya, mungkin masih terpending. Kira-kira seperti itu. Yang jelas ya masih lumayan ya. Saya rasa masih lumayan karena masih ada sistem 50-50 seperti Libra. Kan seperti itu ya. Biarpun masih samar kan seperti itu. Oke, langsung saja saya akan lanjut untuk zodiak selanjutnya. Ini untuk zodiak Scorpio ya. Ini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan untuk Scorpio energinya ini apa ya? Kalau saya tadi mendapatkan suatu petunjuk ataupun terawangan sih, energinya kalian itu gini, kelihatannya kalian itu punya apa ya, punya pandangan ke depan sobat gitu loh. Mungkin secara apa ya, secara pemikiran ya, ataupun secara angan-angan itu kalian sudah mempunyai rencana, kalian sudah menyusun sebuah rencana ya. Cuman di sini terkesan lambat sobat gitu loh ya. Dalam arti begini, ketika mungkin kalian akan adanya suatu pemasukan kerezekian ya, gitu loh. Entah kalian mau diajak orang bekerja. Ya, ini misalkan contoh ya, entah kalian itu disuruh menjualkan barangnya teman kalian sehingga kalian nantinya mendapat uang. Nah, cuman di sini terkesan lambat gitu loh ya. Mungkin kalian di sini masih apa ya, masih terlalu banyak mikir ya, mungkin akan memperhitungkan ini dan itu. Nah, itulah yang saya maksud terkesan lambat. Nah, gitu loh ya. Saya rasa ketika mungkin kalian punya pandangan ke depan ya, punya rencana ke depan, ya jalankan saja. Nah, kan seperti itu ya. Syukur-syukur ketika mungkin kalian seperti yang saya contohkan tadi, mungkin kalian diajak kerja sama teman kalian, ya jangan berpikir panjang, ikut saja. Nah, karena kan itu akan bisa menghasilkan sebuah keuangan, adanya suatu kerezekian. Nah, sama contoh yang kedua, mungkin ketika kalian disuruh menjualkan barang-barang milik teman kalian, ya jangan berpikir terlalu lama, ya jualkan saja gitu loh. Yang penting kalian mendapatkan suatu keuntungan nantinya. Nah, itu ya. Jadi saya rasa di sini zodiak Scorpion ya, juga masih diuntungkan ya, dalam arti kalian 50-50 ya, bisa saja akan ada suatu pemasukan yang masuk, bisa saja tidak. Maksudnya bukan apa ya, bukan tidak, cuman mungkin masih berproses itu ya untuk kalian yang punya zodiak Scorpio ya. Kalian mengikuti Cancer sama Libra. Ini kalau saya tangkap ya, untuk Sagittarius ya, bisa diartikan ini Sagittarius ya, sekali lagi ya. Ini kalau saya tangkap energinya sih apa ya? Kelihatannya Sagittarius masih kurang diuntungkan ya. Mungkin kalian di sini masih penuh beberapa perjuangan di sini ya. Masih penuh istilahnya itu pekerja keras lah
untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan, untuk bisa mendapatkan suatu kerezekian di sini. Jadi terlihat energinya kalian betul-betul merasa kewalahan, hampir kewalahan ini untuk Sagittarius untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan keuangan. Apalagi adanya suatu sinyal-sinyal pemasukan keuangan ataupun sinyal-sinyal kerezekian ini kelihatannya masih kesulitan ya untuk Sagittarius ya. Karena jelas di sini kalian ada yang suatu ketertutupan juga ya, kalian ada yang suatu tertembak aura gitu loh, sehingga akan banyak hambatan, akan banyak kesulitan ketika mungkin akan hasil itu tiba-tiba tiba-tiba kandas, tiba-tiba gagal. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk zodiak Sagittarius harap waspada saja ya. Cuman yang tembakan yang pekat sih mengenai sama Gemini sama Aries. Kalau Sagittarius ya masih bisa dibilang agak ringan lah, cuman ada yang suatu ketertutupan aura. Beda sama Gemini sama Aries, itu terlihat memang sangat luar biasa, sangat pekat ya, energinya sangat kuat. Ya, kalau bisa itu di netral ya. Sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya. Ini Pisces ya. Ini ada zodiak selanjutnya Pisces. Ini kalau ditangkap energinya dari zodiak Pisces ini kelihatannya Pisces apa ya, sedang adanya suatu seperti kalian tuh seperti melihat gitu loh ya. Artinya mungkin kalian sedang meneliti ulang ya, ataupun sedang lagi mengoreksi ulang ya, kondisi keuangan saya itu seperti apa ya, apakah ada peningkatan, apakah ada apa penurunan, itu yang sedang kalian fokuskan ya di sini. Jadi sekali lagi untuk Pisces kelihatannya lebih fokus ya, lebih berkonsentrasi untuk bisa melihat ulang gitu loh ya. Itu kalau saya tangkap secara penerawangan. Jadi energi kalian itu ingin melihat ulang ataupun ingin meneliti kembali ya tentang seputar keuangan. Yaitu tadi seperti yang saya katakan tadi, apakah ini ada tambahan keuangan ataukah masih tetap stabil ya kondisi keuangan saya, ataupun bahkan banyak minusnya. Nah, itu yang sedang kalian fokuskan di sini untuk zodiak Pisces ya. Kelihatannya zodiak Pisces juga belum bisa diuntungkan ya kalian mengikuti Sagittarius ya. Itulah. Kita lihat ini untuk zodiak terakhir. Oke ya. Ini untuk zodiak Aquarius ya. Ini kenapa ya dengan Aquarius ya? Kalau saya tangkap energinya di sini zodiak Aquarius terkesan adanya seperti saya tadi mendapatkan satu gambaran ya. Banyak yang apa ya? Adanya suatu renungan ini ya. Adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran di sini. Bisa dikatakan zodiak Aquarius ini energinya harap-harap cemas ya. Gitu ya. Karena mungkin banyak hambatan ya, banyak sendatan, kekurang lancaran sehingga kalian terkadang dibuat merenung, dibuat mikir ya. Terus kalian itu terkadang mempunyai perasaan kapan ada suatu kelancaran rezeki, kapan ada suatu kestabilan keuangan. Karena mungkin yang kalian butuhkan memang banyak untuk kalian yang punya zodiak Aquarius. Makanya saya tadi menangkap sebuah energi ataupun secara terawangan di sini kelihatannya kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ini rata-rata ada suatu renungan gitu ya. Adanya suatu pemikiran. Nah, itu ya tentang adanya suatu kestabilan, tentang adanya suatu pundi-pundi pemasukan, entah itu besar entah kecil ya. Itu ya. Jadi kelihatannya zodiak Aquarius kali ini belum diuntungkan ya di 4 hari ke depan. Nah, sekarang sudah selesai ya. Sekarang saya akan tinggal menjelaskan biar lebih jelas dan lebih bisa dipahami ya. Sekali lagi ini untuk zodiak yang diuntungkan, yang benar-benar mendapatkan sinyal bagus, ada Virgo, ada Leo, ada Taurus, dan ada Capricorn ya. Ini untuk yang zodiak yang sinyalnya paling kuat ya, terindikasi ada suatu pemasukan keuangan. Terus di kartu yang paling tengah di sini ada Gemini, ada Aries, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Aquarius. Ini di kartu paling tengah. Ini kelihatannya kurang bisa diuntungkan ya secara penangkapan energi ataupun secara terawangan. Saya tadi tidak mendapatkan suatu sinyal adanya suatu peluang rezeki ya. Mungkin masih terpending. Sekali lagi
bukannya tidak ada rezeki, semua pasti ada rezeki, cuman ya mungkin masih adanya suatu proses dan adanya suatu keterpendingan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas tetap semangat ya. Lebih-lebih sekali lagi untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini tadi sama Aries, kalian tertembak kuat sobat, kalau bisa di netral ya, biar nggak semakin menyusut ya, biar nggak semakin seret ya hambatan kaliannya. Kalau Sagittarius sih ringan ya. Di luar Sagittarius tadi ada Pisces sama Aquarius, ini kelihatannya ya masih bisa dikatakan apa ya, sedikit netral sih ya, sedikit netral, cuman hanya saja mungkin belum diuntungkan, itu aja ya. Terus di yang nomor 3 ya, ini ada Libra, ada Cancer, ada Scorpio. Nah, ini juga alhamdulillah ya, bisa dikatakan biarpun kalian tidak ada sinyal, istilahnya terindikasi sinyal kuat, cuman kalian di sini masih diuntungkan, dalam arti masih terindikasi sinyal 50-50. Artinya ya tetap syukuri saja sobat ya. Ibaratnya ya bisa saja itu nanti datang sebuah peluang pemasukan keuangan, ya bisa saja belum ya. Cuman kita harus tetap berpikir positif thinking, ya insya Allah akan datang, itu aja ya. Yang jelas di sini tergambarkan secara terawangan juga adanya suatu 50%. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, semua sudah saya deteksi ya, dan jelas ketika saya menyebutkan zodiak sebelah sini akan ada sinyal bagus ya, sebelah sini mungkin apa ya, sinyalnya kurang bagus ya, yang tengah, dan yang sebelah sini kelihatannya agak mending, agak bagus. Dalam arti begini sobat ya, ya bukan berarti semua Capricorn apakah bagus, ya tidak begitu juga ya, tergantung keresionetan kalian. Ini yang saya deteksi tadi, ibaratnya itu energi yang netral, energi yang tanpa adanya suatu tembakan aura. Ketika mungkin kalian netral tanpa adanya suatu tembakan aura, apalagi aura kalian tertutup, insya Allah di sini akan bisa tepat, akan bisa resonate, kalian akan merasakan hasilnya. Akan seperti itu ya. Jelas ya, sekali lagi ya, tidak semua pasti akan dapat, tergantung kalian sekali lagi ya. Terus di kartu yang tengah ini kan apa ya, bisa dikatakan sinyalnya paling lemah ya di tengah. Nah, bukan berarti apakah tidak ada pemasukan kerezekian, ya belum tentu, bisa saja itu akan terjadi adanya suatu pemasukan keuangan juga. Tetap ya seperti yang saya katakan, ketika mungkin itu netral ya, dan tidak ada suatu tembakan, ya bisa saja seperti itu ya, karena kan semua prediksi ataupun terawang itu kan sifatnya apa, hanya sekedar suatu sinyal saja, tidak bisa dibuat sebagai patokan 100% tepat, tidak bisa seperti itu ya. Nah, gitu loh. Yang maha tepat, yang maha 100% yaitu Sang Maha Kuasa ya. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa itulah yang maha tepat, karena istilahnya dialah yang mengatur semua ya. Oke ya, di kartu yang nomor 3 saya tadi mengatakan bisa dikatakan agak mendingan kan, energinya ataupun sinyalnya itu agak mendingan. Apakah memang terdeteksi 50%? Ya tidak begitu juga gitu loh. Bisa saja kalian di sini ya tidak apa istilahnya belum didatangi rezeki sama sekali, bisa saja kalian ya didatangi rezeki. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak harus 50%. Nah, tinggal energi kalian apakah di sini memang netral, tidak ada orang toksik, tidak ada suatu penutupan aura. Nah, insya Allah akan datang rezeki. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi yang di kartu tengah ini, ketika saya mengatakan sinyalnya buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, tetap istilahnya itu tetap ikuti apa yang sudah saya sarankan sobat ya, jangan bersedih, dalam arti ya belum tentu juga kan seperti itu ya, cuman biasanya sih ketika mungkin ada sinyal yang baik itu biasanya sih 80% ya, 80% bakal kejadian, kan seperti itu biasanya sih, seperti itu ya. Jadi mungkin yang 20% ataupun yang 30% itu biasanya lolos, kan seperti itu ya. Oke ya sobat ya, sudah saya bacakan semua. Sekali lagi, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan ya, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Sering saya mengatakan, apapun readingan terbaru saya, apapun informasi dan berita dari saya, itu percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat gitu loh. Karena kalian sendiri yang nantinya yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Yang pesan terakhir, jangan lupa sobat ya, selalu saya berpesan dan selalu berpesan ini gitu loh. Ketika kalian dalam masalah ya, sudah tidak wajar, apalagi kalian sudah merasakan secara pemikiran maupun secara intuisi, kalian itu sudah
merasakan bahwa ini sudah tidak wajar ya, jangan dianggap alami sobat ya, jangan diwajar-wajarkan kan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kalian harus diperkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa ya. Juga lakukan tahap-tahap ikhtiar gitu loh ya. Tanya orang-orang di bidangnya ketika memang kita tidak mengerti langkahnya seperti apa. Ya. Biar apa? Biar apa? Orang yang di bidangnya itu siapa tahu memberikan solusi sehingga aura kalian terbuka, normal ataupun netral lagi. Jadi kepositifan, kerezekian itu insya Allah akan bisa lancar. Kan seperti itu ya. Dan juga akan bisa akan menekan, akan meminimalisir sebuah masalah ataupun suatu masalah yang mungkin itu mengkhawatirkan, apalagi masalah itu besar, itu akan menjadi ringan, menjadi tidak mengkhawatirkan karena kuatnya aura yang terbuka dalam diri kalian. Beda ketika aura ataupun energi negatif lebih kuat, itu akan menyebabkan hal-hal buruk sobat ya. Sering saya mengatakan berkali-kali, ketika tertembak di satu titik pun itu akan merembet kemana-mana karena sudah banyak yang merasakan seperti itu. Ya, jadi semoga bisa dipahami ya, karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya. Nah, istilahnya itu kita harus berjuang sendiri. Nah, saya rasa di segmen ini kalian sudah bisa memahami. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat untuk zodiak yang sudah keluar, tetap seperti tema, entah itu keluarnya baik entah buruk, ya kita alhamdulillah saja. Ketika itu memang buruk, kita harus menjadikan sebagai waspada. Kan kalian diuntungkan, ibaratnya apa ya, penyakitnya itu kan sudah ketahuan. Nah, tinggal kita yang menjaga agar sembuh. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi saya Dani Kasyaf, apapun itu semoga manfaat. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.